Halo, kembali lagi dengan Ferry. Di sini Ferry akan membagikan deck profile ya. Gengar Mimikyu. Deck ini sebenarnya kurang eksis ya, tapi kalau kita coba untuk membuat deck ini, sebenarnya deck ini worth it sekali karena waktu dicoba sering kali itu dia bisa one hit KO dengan suppressing tag team ya. Dia itu damage-nya bisa sampai 300 atau 400 damage sih. Jadi tanpa basa-basi kita bisa coba kita lihat deck profile Gengar Mimikyu ini. Pertama saya pakai dua Gengar, otomatis dua Gengar. Kenapa dua Gengar? Karena dua Gengar ini cukup sih, karena dan kita bisa lihat GX nya itu hanya butuh dua energi psychic ya. Jadi bisa dibayangkan, hampir dipastikan kalau kita turn pertama itu kita sudah bisa untuk GX sih. Jadi ngambil turn pertama, terus abis itu colok satu, untuk selanjutnya kita colok satu, kita udah bisa GX. GX nya ini bisa nge-fresh kartu lawan untuk di turn selanjutnya. Jadi bisa dibayangin kalau masing-masing punya 7 kartu, terus setelah itu next lawan ini ngambil lagi satu kartu, 8 kartu, tapi tidak bisa dipakai, bisa memakai kartu pegangan tangan. Bisa digangin dari 8 kartu itu misalkan 5 aja kartu trainer, 5 kali 50 itu sudah 250, bayangin ya. Belum lagi sama choice band, sikat kepala pilihan udah 280, itu minimal 5 ya. Sering kali sih bisa sampai 6 gitu. Jadi ini deck ini sangat-sangat fun kalau menurut saya. Jadi ibaratnya bisa suppress attack gini, sangat merepotkan juga nih. Dan ini kita mainnya ini harus di turn awal itu harus sudah bisa GX sih, maksudnya secepatnya bisa GX ini aja. Kita bawa Gengar Mimikyu, setelah itu kita bawa Necrozma Ultra. Necrozma Ultra ini kayak biasa ya, jadi lebih cepat, untuk lebih ke sistemnya untuk one hit juga sih, one hit KO juga sih. Jadi saya pakai yang itu Necrozma Ultra 2 cukup, 3 Jirachi ya. Kenapa 3? Karena 3 juga cukup sih, karena 4 kebanyakan, 3 Jirachi, 4 Inkay. Ada juga 3 Malamar. Kebanyakan orang pakai 4 Malamar, tapi 3 Malamar cukup, karena sebenarnya kalau kita lihat kalau selama pertandingan sih paling banyak sih pasang 2 Malamar sih. Kadang kalau mau main cepat 1 Malamar udah cukup sih. Jadi ini saya pasang 3 aja sih. Terus Mew ini lumayan untuk kita lihat, misalkan di setiap area itu ternyata ada pakai Pikarom atau Moltres Zapdos, Articuno itu yang GX-nya bisa nembus ke belakang. Nah ini kartu ini sangat-sangat berguna sekali sih. Sebenarnya ini kartu wajib dipakai sekarang ini, karena dia bisa melindungi cadangannya. Ada Giratina untuk cadangan, untuk supaya misalkan ada Keldeo, jadi kartu GX Pokemon GX nggak bisa nyerang, masih ada Giratina. Juga ada Mimikyu, kita pakai untuk peniru sih, untuk suppress attack juga. Kalau kita lihat misalkan kan banyak nih yang Pokemon yang DP-nya besar-besar sih. Nah ini hanya misalkan kita coba colok 2 energi aja peniru, kita udah bisa hasilin 150 damage atau ya 200 damage apa gitu. Jadi ini worth it sekali sih, apalagi mundurnya cuma 1. 2 Guzma cukup. Ini Pokemonnya. Untuk kartu support ada 4 Judge. Kenapa 4 Judge ya? Karena deck Malamar ini sebenarnya settingnya itu sangat-sangat mudah sih, jadi nggak perlu repot-repot untuk buang, hampir jarang bad hand ya. Jadi hampir semua kartu itu bisa dipakai semua, makanya saya pakai 4 Judge, dan itu pun bisa untuk mengacau kartu lawan. Contohnya
Blacephalon. Blacephalon itu butuh banyak kartu energi di tangan. Nah, kita bisa ngaco ini terus sih. Dan ini bener-bener worth it menurut saya. 4 judge. Selain 4 judge juga harus ada 4 Cynthia. Mungkin barangkali kita butuh banyak kartu juga, kita butuh 4 Cynthia sih. 4 Cynthia. Dan untuk kartu trainer item ya, ini saya ada 4 Polaris. Kartu ini bisa manggil banyak Pokemon, magic sih tidak ya. Kenapa ini dibilang deck Malamar itu lebih gampang untuk di setting juga ya. 4 Mystery Tracer juga, itu juga sangat buat konsistensi, jadi ambil apa aja. Ini sih sangat worth it ya, tanpa perlu banyak-banyak buang kartu, cuma buang satu sudah bisa ambil juga Mystery Tracer. Terus ada juga kotak kejutan. Nah, ini kotak kejutan ini bisa mengembalikan kartu satu trainer ya, satu trainer dari press ke pegangan lawan, lalu satu kartu dari press lawan ke kartu pegangan. Ini kebanyakan sih saya kembalikan ke kartu trainer ya, misalkan ya kayak Bolanes gitu, dan yang misalkan yang mereka tidak butuh tapi worth it sekali untuk GX yang dengan Mimikyu lumayan. Kalau misalkan kita ada 2 udah ketambahan 100 gitu, yang bikin surprise attack juga. Dan hampir dipastikan ya, setiap turn itu lawan pasti ada 2 kartu support. Nah, ini berguna sekali untuk membalikan, terus untuk nambah damage juga. Itu sih. 3 Hutan Viridian. Kenapa 3? Karena seringkali kita kan nggak bawa banyak energi, tapi dengan Hutan Viridian ini kita bisa dapat energi. Nah, ini kegunaan Hutan Viridian lebih cepat untuk GX juga, ini sangat-sangat penting. Saya pernah coba 2 tapi nyangkut, jadi maka saya pun 3. 2 ikat kepala pilihan. Nah, ini 2 ikat kepala pilihan untuk nambah konsistensi damage nya, untuk lumayan, untuk 30 itu udah lumayan banyak sih di meta tag ini masih sangat penting untuk dipakai. Sama ada juga obat luka maksimum. Nah, obat luka maksimum ini dipakai sekali sih sebenarnya, karena seringkali kalau kita main Pokemon ya, game ini Pokemon kita itu kena damage. Nah, dan pakai ini pakai ini energi ini kebuang, tapi kembali lagi ini kelebihannya deck Malamar ini bisa mengembalikan lagi pakai ability Malamar untuk ngisi energi lagi. Jadi ini sangat-sangat powerful juga untuk di deck Malamar. Buang energi, HP penuh, bisa masukin lagi. Ini butuh 1 sih, kalau bisa 2 juga lebih bagus juga. Cuma kita kan mainnya juga fast attack juga. 2 tukar Pokemon cukup ya, karena masih ketambahan juga dengan escape rope. Jadi ini kartu wajib 1 third power, terus reset stamp. Ini juga kartu wajib untuk mengacaukan hand musuh aman ya. Sama card energi. Nah, ini energi spesial 1, energi logam 2, sama energi psychic 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 energi. Ini untuknya nggak usah banyak-banyak kartu, karena kita selama pakai deck ini jarang sekali kehabisan energi selama Malamar itu. Jadi ya itulah deck profile dengan Mimikyu. Mungkin bisa dicoba, karena deck profile ini sangat-sangat fun sih. Hanya dengan 2 energi psychic sudah bisa GX, dan itu pun di turn berikutnya lawan tidak bisa mainkan kartu dari tangan. Bisa dibayangin ada 8 kartu di tangannya. Setelah itu next berikutnya kita sudah bisa pakai attack Poltergeist. Nah, ini lumayan dikali 50. Dan ketika kita pakai Poltergeist ini, itu juga kita bisa pakai Ultana Cosma, udah bisa colok dulu energi di belakang gitu, untuk terus mundur juga, dia mundurnya cuma 2 energi bebas gitu. Sekian, apabila teman-teman suka konten deck profile gini, mungkin bisa bantu support, like,
subscribe dan jangan lupa jempolnya. Terima kasih.